Perhatikan media gambar perhatikan lagi media gambar di samping. Perhatikan media gambar di samping. Nah, ini namanya adalah mad badal. Atau lebih lengkapnya itu mad syabih bil badal. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan ditambah media gambar yang mudah untuk dipahami dalam penjelasannya, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian dengan kita belajar ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita terapkan ketika membaca Al-Quran, maka semoga bagi yang belum lancar membaca Al-Qurannya, semoga bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan Bapak dan Ibu saudara semuanya, semoga senantiasa diberikan kenikmatan, kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa menjadi seorang ahli sedekah, dan dengan rezeki yang barokah tersebut bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Belajar mengaji Al-Qur'an kita kali ini melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 279. Karena kemarin pada surah Al-Baqarah ayat 279 ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan supaya dapat langsung dengan mudah untuk dipahami ilmu tajwidnya, bisa dipraktekkan sehingga bagi yang belum lancar agar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qur'an. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 279 ini. Pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai selesai bawah sini. Baik, sekarang mari sama-sama kita baca terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun kami selalu menyarankan sebelum Bapak dan Ibu saudara semuanya membaca ini ya, hendaknya bacalah terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat 279 ini secara full seperti itu. Kemudian karena ini yang akan kita pelajari, maka marilah kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Silakan Bapak dan Ibu saudara semuanya ikuti. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya. Setelah itu baru kita bahas tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun.
Sekarang marilah kita sama-sama bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid, kemudian dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an. Yang pertama di sini wa in tubtum. Di sini ada huruf nun sukun, ini ada huruf nun. Nah, tanda huruf sukun itu seperti ini ya. Tanda huruf sukun itu seperti ini. Kami selalu sampaikan bahwasanya huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau misalkan dulu saudara pernah belajar dengan guru ngajinya, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati. Nah, maksudnya huruf mati dengan huruf sukun tuh maksudnya sama saja seperti itu. Di sini ada huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf ta. Ingat ya, kalau kami katakan setelahnya berarti huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, ini huruf nun sukun. Setelah huruf nun mana? Setelahnya. Berarti di sebelah kiri huruf nun. Sebelah kiri huruf nun mana? Berarti huruf ta ini. Maka ini nun sukun setelahnya adalah huruf ta. Atau nun sukunnya itu berjumpa dengan huruf ta. Seperti itu. Sekarang perhatikan terlebih dahulu media gambar di samping ya. Setiap kita membaca Al-Quran, nah, ingat ya kalimatnya itu setiap. Kalimatnya itu setiap. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin atau baris tanwin ya. Harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu seperti yang kita lihat pada media gambar, di situ ada 3. Nah, pasti ini saudara sudah tahu begitu ya. Nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain. Nomor 2 tuh baris 2 tapi dia di bawah huruf kasratain, dan yang nomor 3 itu dhammatain. Jadi setiap kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan nun sukun atau tanda baca tanwinnya tuh setelahnya ada huruf apa. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa. Perhatikan hurufnya. Harus kita ketahui hurufnya, maka akan terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, seperti itu. Contohnya tuh seperti ini. Ini nun sukun. Bertemunya dengan huruf apa? Dengan huruf ta. Huruf ta huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya itu apa. Seperti itu. Perhatikan media gambar di samping. Huruf ta itu dia masuk pada huruf ikhfa hakiki. Jadi apabila ada huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Untuk huruf-hurufnya itu silakan saudara hafal perlahan-lahan. Sedangkan huruf ta itu dia masuk pada ikhfa hakiki akrob. Kenapa kok dikatakan akrob? Karena dari segi makharijul hurufnya antara huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat, maka dikatakanlah akrob seperti itu. Ikhfa itu cara membacanya itu dibaca samar dan juga berdengung. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukunnya itu kita baca samar. Jangan kita baca wa in, bunyi n-nya tuh sempurna in jelas begitu jangan, tapi bunyi nun sukun itu kita samarkan. Wa in seperti itu. Kemudian didengungkan. Karena dia didengungkan di bagian wa in-nya itu kita tahan suaranya, kita panjangkan sejenak kira-kira sepanjang 2 harokat. Wa in, nah di bagian wa in-nya tuh wa in tubtum. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ba, dia sukun nih, tanda sukun tuh seperti ini. Perhatikan lagi media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf ba. Jadi huruf-huruf qalqalah itu apabila dia sukun pantulkan. Ini huruf ba sukun pantulkan, tub mantul seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat. Atau lebih mudahnya lagi kita pahami karena dia berada di tengah bacaan kita.
Nah, ini kan dia berada di tengah bacaan kita kan. Beda ceritanya kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti, berwakaf, kita tepat di huruf qalqalah, baru itu menjadi qalqalah kubra. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf ba ini, dia di tengah bacaan kita, maka menjadi qalqalah sughra, qalqalah kecil. Wa in tubtum falakum. Di sini ada huruf mim sukun. Huruf mem ini tanda sukun, mim sukun, setelahnya adalah huruf fa. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf mim sukun, maka kita perhatikan juga setelah mim sukun itu ada huruf apa, maka dia pun akan terjadi juga suatu hukum tajwid seperti itu. Nah, sekarang mim sukun itu kan hukumnya ada 3. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1 dulu, yang ikhfa syafawi. Kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Kotak nomor 2, kalau ada mim sukun bertemunya dengan huruf mim. Mim sukun itu setelahnya huruf mim, hukumnya idgham mimi. Nah, perhatikan sekarang yang di kotak nomor 3, di situ ada bacaannya izhar syafawi. Jadi, apabila ada huruf mim sukun, kemudian huruf mim sukunnya itu setelahnya bukan huruf ba, bukan juga huruf mim. Jadi mim sukunnya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, bertemu dengan huruf apapun itu kecuali mim dan ba, maka semua hukumnya namanya adalah izhar syafawi. Sudah paham saudara ya dengan penjelasan yang kami sampaikan tadi ya? Silahkan perhatikan ini tanda kursor kami. Ini mim sukun, setelahnya adalah huruf fa. Karena mim sukunnya itu berjumpa dengan huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya apa tadi? Izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas. Kemudian tidak berdengung, baca pendek saja. Wa in tubtum falakum. Jangan dibaca tubtum falakum. Jangan dipanjangkan begitu, jangan, baca pendek saja. Tubtum falakum, seperti itu. Kemudian ini ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ro. Pasti saudara juga sudah bisa tahu apa hukumnya gitu. Mim sukunnya bertemu dengan huruf ro. Mim sukunnya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim. Tapi bertemunya dengan huruf ro. Apa tadi hukumnya? Ya izhar syafawi lagi, masih di izhar syafawi. Maka dibaca jelas dan tak berdengung, baca pendek saja. Falakum ru'u. Huruf ro memiliki harokat dhammah. Ini huruf ro ada harokat dhammahnya nih. Maka huruf ro dibaca tabkhim, dibaca tebal. Huruf ro memiliki harokat dhammah, huruf ro memiliki harokat fathah, maka dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Ru'u. Kemudian dibaca panjang. Ini namanya adalah mad badal, atau lebih lengkapnya itu mad syabih bil badal. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3 ya. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam. Pada media gambar di rumus 2 warna hitam itu dapat kita baca di situ ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, di bawah harokat dhammah itu ada titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang seperti itu. Silakan saudara amati, sudah saudara amati, sekarang perhatikan tanda kursor kami. Jadi apabila kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun, ingat ya, kalau sebelumnya tuh berarti huruf yang di sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf waw sukun. Sebelumnya mana? Sebelum waw sukun ini mana? Yang di sebelah kanan. Mana sebelah kanan waw? Berarti ini. Ini. Jadi kalau ada huruf waw ada tanda sukun, sebelum waw sukun ini ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang, sehingganya dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad badal. Kenapa kok dikatakan mad badal? Sering kami sampaikan, kalau ada huruf hamzah ya, secara mudahnya itu seperti ini saja. Kalau ada huruf hamzah dibaca panjang sebab dia memiliki tanda panjang, maka namanya adalah mad badal. Walaupun nanti dalam keadaan-keadaan tertentu ya, itu bisa berubah menjadi mad lain, mad yang lainnya gitu. Karena sebab-sebab tertentu gitu. Namun secara mudahnya untuk kita pahami, kalau ada huruf hamzah dibaca panjang sebab dia memiliki tanda panjang. Ini kan dia memiliki tanda panjang. Ada huruf mad nih, waw sukun, ada sebelumnya ada harokat dhammah, maka dibaca panjang. Maka namanya adalah mad badal.
Nah, kalau ini ya secara lebih lanjutnya kalau kita urai itu namanya syabih bil badal begitu. Tapi apakah boleh dikatakan mad badal saja? Ya boleh-boleh saja karena dari segi hukumnya namanya mad badal seperti itu. Dalam hal ini silakan saudara tonton video yang telah kami buat ya. Di playlist ada di bagian rangkuman tajwid. Nah, silakan saudara buka videonya di sana, sudah kami buatkan khusus tentang mad badal ini seperti itu. Mad badal itu panjangnya juga 2 harokat. Nah, ingat ya, mad badal itu terjadi pada huruf hamzah saja, pada huruf hamzah yang dibaca panjang sebab dia memiliki tanda panjang, pada huruf hamzah saja, tidak pada huruf yang lain. Nah, mad badal panjang 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Ru'usu amwalikum. Ketukan hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Ru'usu amwalikum. Mim sukun bertemu dengan huruf waw. Mim sukun bertemu dengan huruf waw. Pasti saudara sudah bisa tahu apa hukum tajwidnya. Di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita juga bisa sambil belajar mengamati tanpa media gambar. Karena ini tadi sudah kami bahas, sudah kami tampilkan media gambarnya. Amwa mim sukun bertemu dengan huruf waw, hukumnya adalah izhar syafawi. Karena mim sukunnya tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, tapi bertemu dengan huruf waw. Bukan huruf ba, bukan huruf mim, tapi huruf waw. Maka mim sukun yang tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Baca pendek saja. Amwalikum. Wa dibaca panjang. Apa tanda panjangnya wa? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Nah, sudah saudara perhatikan kan rumus 3 yang warna hitam? Di situ ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, di bawah harokat fathah itu ada titik-titik. Titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang, maksudnya tuh seperti itu. Sekarang perhatikan kenapa kok wa dibaca panjang sesuai rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Huruf alif. Sebelum huruf alif ada ini. Ada harokat fathah, baris 1 di atas huruf, harokat fathah namanya, atau disebut juga dengan tanda baca fathah, atau disebut juga dengan baris fathah, intinya fathah. Kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga wa dibaca panjang. Maka secara ringkasnya rumus 3 yang warna hitam itu huruf alif itu pasangannya harokat fathah seperti itu, sehingga huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang. Wa dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Amwalikum. Di sini ada tanda waqaf jaiz. Nah, jadi maksudnya tuh kalau kita menemukan tanda waqaf jaiz itu, kita nih sebagai pembaca boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan. Nah, jadi kita boleh berwaqaf di sini, mengakhiri bacaan di sini, berhenti di sini untuk mengambil napas, boleh, silahkan. Tapi kalau misalkan kita tidak mau berhenti di sini ya, kita wasolkan, kita sambung saja bacanya, kita teruskan tidak berhenti di sini juga tidak apa-apa begitu. Jadi terserah kita sebagai pembaca mau berhenti atau tidak seperti itu. Kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, ya, bentuknya huruf jim seperti ini, waqaf jaiz. Kemudian di sini la dibaca panjang. Harusnya saudara juga sudah bisa tahu kenapa kok la dibaca panjang. Sekarang masih di rumus 3 yang warna hitam. Kenapa kok la dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Ini alif nih. Alif. Ini yang ke samping ini alif. Sebelum alif ada ini. Ada harokat fathah. Ada alif. Sebelumnya ada harokat fathah. Ada huruf yang memiliki tanda baris 1 di atas huruf harokat fathah. Tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. La tazlimu. Mu dibaca panjang. Harusnya juga saudara sudah bisa tahu kenapa kok mu dibaca panjang, apa tanda panjangnya, seperti itu. Sekarang perhatikan lagi rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sehingganya mu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. La tazlimuna wala. La dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus 3 warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wala tuzlamun. Mun dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, sama dengan ini pada awalnya.
Tapi ini menjadi mad arid li sukun, dari mad tabi'i menjadi mad arid li sukun. Apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan berubahnya hukum mad dari tabi'i menjadi mad arid li sukun begitu? Nah, sekarang perhatikan lagi rumus 2 warna hitam. Mu dibaca panjang, pasti saudara sudah tahu kenapa kok mu dibaca panjang, apa sebabnya? Karena di sini ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang, sehingga mu dibaca panjang. Namanya adalah mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mu mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam membaca Al-Quran. Kalau setiap kita membaca Al-Quran nih, mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun saat kita membaca Al-Quran itu kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4, maka saat itu semuanya kita baca 4. Tidak boleh selang-seling seperti itu. Harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti di huruf nun, kita baca tudlamun. Jangan dibaca tudlamuna, jangan. Huruf nunnya kita sukunkan. Kenapa begitu? Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti, berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti nih tepat di huruf nun. Tadi apa peraturannya? Jika berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Sehingganya ini kita berhenti di huruf nun tak dibaca panjang, sehingga hurufnya itu kita sukunkan, sehingga kita baca tudlamun, seperti itu. Bagi saudara yang masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun, masih kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid, ya, silakan saudara buka di bagian playlist. Di situ sudah kami buatkan cara-cara sederhana yang dapat memudahkan saudara dalam memahami cara membaca huruf yang sukun, cara membaca huruf yang bertasydid juga, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal dengan memperhatikan apa yang telah kita pelajari, kita perhatikan, kita terapkan seperti itu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Semoga kita masih bisa bertemu kembali dalam belajar online yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.